kembali lagi bersama saya Fredila Soli di channel YouTube saya. Pada video sebelumnya, saya telah membahas dimensi yang pertama, yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Kemudian pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dimensi yang kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja. Dalam video sebelumnya, saya telah membahas apa itu administrasi gereja dan dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Saat ini saya akan membahas dimensi kebijakan gereja dalam administrasi gereja. Sebelum saya membahas dimensi kebijakan gereja, kita perlu tahu apa itu kebijakan. Menurut Wikipedia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita ketahui apa itu dimensi kebijakan. Tentu dimensi kebijakan tidak hanya digunakan dalam bidang organisasi, tidak hanya digunakan oleh pemerintah atau pejabat-pejabat lainnya. Namun, dimensi kebijakan juga dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dan dalam lingkungan sekolah, juga dalam lingkungan sosial, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa dimensi kebijakan juga dapat digunakan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa gereja merupakan persekutuan umat manusia yang kehadirannya ditandai dengan ungkapan dipanggil keluar yang bisa kita maknai bersama dengan kesaksian-kesaksian gereja. Tentunya akan sangat bermakna dan sangat berhasil serta berdaya guna ketika segala sesuatunya dipersiapkan serta ditata kelola dengan baik, apalagi di masa saat ini yang dapat memposisikan kehadirannya seimbang dengan situasi kondisi kekinian di sekitarnya, akan menjadikannya dapat menjalankan misinya dengan baik. Untuk itu diperlukan kebijakan berupa rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak yang notabene-nya harus dapat berlaku pada dunia sekitar. Di situ pula keterampilan administrasi berupa strategi untuk melakukan aktivitas kebijakan perlu menjadi perhatian di sini, mengingat bahwa yang menjadi pelaku baik subjek maupun objek dalam manusia yang dalam konteks kekinian terus mengalami perubahan yang sangat dipengaruhi. Dalam gereja juga perlu adanya kebijakan dalam memutuskan langkah-langkah yang akan dihadapi maupun program kerja yang akan dilakukan sesuai dengan aturan gereja. Kebijakan gereja memiliki kaitan erat dengan administrasi gereja. Administrasi gereja yang baik akan menjadi penentu bagaimana kebijakan gereja itu dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana yang kita tahu bahwa administrasi gereja yang baik ditentukan oleh para pemimpin gereja dalam menentukan kebijakan yang dilakukan. Dasar teologi yang baik akan membuat para pemimpin gereja akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan gereja. Seorang pemimpin harus memiliki kebijakan yang sangat besar, memiliki hikmat yang luar biasa. Seorang pemimpin tidak seharusnya mementingkan diri sendiri. Seorang pemimpin tidak seharusnya hanya melihat satu anggota dan tidak memperhatikan atau mengabaikan anggotanya yang lain, tetapi
Seorang pemimpin adalah tongkat atau pemegang tertinggi kekuasaan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, baik kita sebagai pemimpin masyarakat atau pemimpin gereja, kita harus mampu memberikan contoh yang terbaik. Kita harus memberikan hal-hal yang positif dan sebagai seorang pemimpin juga harus mengambil keputusan yang baik agar tidak merugikan satu pihak dan pihak manapun. Oleh karena itu, mari kita sebagai pemimpin masyarakat maupun gereja harus menjadi orang yang bijaksana dan tidak memiliki rasa egois dan mementingkan diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.